Sobat edukasi, kembali kita berjumpa di Anas Edukasi Official. Kali ini kita akan merakit instalasi mesin pendingin atau rangkaian instalasi mesin refrigerasi, yaitu berupa air blast freezer dan cool storage. Nah, ini kita lihat, ini merupakan komponen-komponen mesin pendingin. Ada indoor dan ada outdoornya. Kemudian kita lihat juga ada lembaran-lembaran dinding, bagian lantai, bagian samping kanan, depan, belakang, dan bagian atas. Di sini dikenal dengan istilah namanya sandwich panel. Nah, ini lembarannya ya. Ini udah mulai pemasangan sandwich panel atau dindingnya, dimana dindingnya tebalnya masing-masing 15 cm. Nah, ini dipasang dengan knockdown ya, tidak menggunakan baut, tidak menggunakan paku, namun tinggal dirapatkan kemudian menjadi satu kesatuan yang sangat kuat. Nah, ini ABF nya. Itu di pojok sana adalah cool storage, belum terpasang dindingnya ya. Kalau ABF nya sudah. Cool storage ini berukuran 5 x 6 x 3 meter, sementara ABF nya 2 x 3 x 5 meter. Jadi ukuran cool storage hampir 2 kali lipat ABF. Ini kita ikuti ya, mulai dari awal ini, mulai dari pemasangan sandwich panel ke dua mesin pendingin ini, nanti sampai utuh berdiri, dipasang indoor dan outdoornya, kemudian diuji coba sampai menghasilkan temperatur ruang yang diinginkan. Sobat edukasi, untuk air blast freezer ini kapasitasnya 3 ton ya. Suhu simpan produknya mencapai minus 35 derajat Celcius. Sementara ini cool storage, depan sobat semua, kapasitasnya 20 ton. Suhu simpan produknya minus 18 derajat Celcius. Kemudian cool storage, kebutuhan listriknya 5000 watt. Listriknya 3 pas. Untuk ABF konsumsi listriknya 6500 watt. Listriknya sama-sama 3 pas. Jadi sekali lagi, ini tebal panel untuk cool storage adalah 10 cm. Ini ABF ya. ABF ini menggunakan MCB 3 pas 50 ampere karena memang konsumsi listriknya lebih besar. Sementara cool storage MCB-nya 3 pas atau menggunakan MCB 25 ampere. Ini sudah mulai berdiri hampir utuh ya. Air blast freezer dinding depan, belakang, samping kanan, samping kiri sudah terpasang dengan lengkap, namun di bagian atas terpasang 2 lembar atau sandwich panel. Pintu sudah dipasang engselnya, namun pintunya belum dipasang. Nah, ini cool storage, baru dinding, samping, dan lantai, atas belum sama sekali. Ini berbarengan ya, sampai dua-duanya selesai. Ada yang bertanya, apa sih bedanya cool storage dengan air blast freezer? Cool storage merupakan sebuah ruangan yang dirancang khusus dengan kondisi suhu tertentu yang mempunyai fungsi utama untuk mempertahankan mutu produk. Misalnya produknya ikan, konsumsi lainnya dibekukan karena ini suhunya bisa mencapai minus 18 derajat Celcius. Ini sekarang komponen outdoornya sudah mulai didekatkan dengan bangunan cool storage-nya. Begitu juga komponen outdoor ABF didekatkan dengan bangunan air blast freezer-nya. Dikatakan komponen outdoor karena mesin ini dipasang di bagian luar daripada bangunan. Sana juga ada kompresor, ada kondensor,
ada receiver. Ini refrigerannya Carlton 404A. Jenisnya refrigeran Carlton 404A ya. Kemudian air blast freezer apa? Adalah tipe pembekuan yang umum, yaitu ruang pendingin yang diisi oleh udara yang didinginkan. Makanya disebut dengan air blast freezer, udara dingin yang disirkulasikan. Keuntungannya adalah dengan memanfaatkan aliran konveksi. Konveksi itu aliran udara ya. Temperatur dingin dapat disebarkan hingga ke sudut ruangan secara efisien. Semakin besar ruangan, semakin kecil kalori yang dapat dipindahkan dalam satuan waktu tertentu. Nah, itulah bedanya secara spesifik antara cold storage dengan air blast freezer. Namun sama-sama gudang beku untuk menyimpan beberapa jenis produk. Dikatakan cold storage itu sebenarnya kan definisi dari gudang beku. Memang dia di dalamnya beku, produknya disimpan dalam keadaan beku. Begitu juga air blast freezer. Nah, ini komponen outdoornya ya. Itu ada kompresor, ada kondensor yang lebar sebelah sana itu, ada receiver, gitu kan. Kemudian ada perpipaan-perpipaannya, ada indikatornya, ada LPC dan APC. Nah, ini pintu ABF telah terpasang. Sementara teknisinya masih merapikan pemasangan panel sandwich, yaitu menggunakan lem silikon supaya rapat. Ini nggak boleh bocor sama sekali, harus kedap. Harus kedap, harus rapat, tidak boleh ada udara luar masuk ke dalam ruangan, karena nanti akan beban mesin pendingin ini tambah berat. Jadi nggak boleh bocor ya. Atau pendinginannya membutuhkan waktu lama kalau ada kebocoran. Nah, ini cold storage juga sudah mulai dinding-dindingnya. Nah, itu lem silikonnya ya. Masing-masing sandwich panel dirapatkan dengan lem silikon, tapi tidak menggunakan baut, tidak menggunakan paku. Bersamaan dengan itu juga disiapkan dudukan daripada outdoor. Ini dudukan ya, menggunakan besi plat siku, kemudian dipotong sedemikian rupa, diukur dan dilas. Kemudian disinilah nanti duduknya outdoor, yaitu bagian kompresor dan beberapa komponen tadi. Bersamaan dengan itu, panel-panel ini juga dipasang di masing-masing bangunan cold storage dan air blast freezer. Dua unit sekaligus ya, karena memang didudukan dua komponen outdoor untuk ABF dan cold storage, jadi dua juga dudukannya. Yang mana dudukan ini masing-masing ukurannya berbeda, karena cold storage lebih besar. Jadi melakukan pengelasan menggunakan las listrik. Itu pemotongan besi siku ya, menggunakan gerinda. Ada satu lagi kelengkapan daripada cold storage ya, dia merupakan automatic defrost evaporator. Artinya pada saat terjadi bunga-bunga es pada evaporator, di sana akan dihilangkan bunga-bunga es itu secara otomatis. Jadi dikenal dengan automatic defrost evaporator. Defrost itu kegiatan menghilangkan frost. Frost itu adalah bunga-bunga es atau pembekuan yang ada di pipa evaporator, terutama pipa yang akan menuju ke evaporator. Sering terjadi frost.
Nah, itu di dalam ruangan teknisinya juga merapikan masing-masing sambungan sandwich panel. Nah, ini persiapan untuk menyambung instalasi perpipaan. Ini pipanya khusus ya, pipa instalasi dari kompresor kondensor menuju evaporator menggunakan pipa kuningan dan dilas sangat rapi, tidak boleh ada kebocoran sama sekali, karena kalau bocor tentu pendinginan tidak tercapai, kemudian kita boros dari refrigeran. Jadi ini menggunakan pipa kuningan, menggunakan sambungan seperti elbow, kemudian atau soket ya. Kemudian pipanya juga menggunakan selubung pipa. Pekerjaan merakit cold storage dan air blast freezer ini membutuhkan waktu 5 hari ya. Ini teknisi yang khusus menyiapkan dudukan outdoor. Jadi nanti secara bersamaan outdoor dan indoor telah terhubung menggunakan pipa kuningan tadi. Kemudian juga dudukan outdoornya selesai, sehingga outdoor bisa didudukan di atas meja dudukannya ini. Nah, ini kita lihat cold storage juga udah hampir tuntas pemasangan dinding. Tinggal 2 atau 3 lembar dinding atau panel sandwich ya, dan 1 lembar di bagian atas. Kalau pintu sudah terpasang, itu pintu kita lihat sebelah kiri ya, di bagian depan itu ada pintu terpasang menggunakan engsel. Nah, ini berarti tinggal 2 lembar panel sandwich. Bagian depan 1 lembar, bagian samping 1 lembar, dan bagian atas 1 lembar. Nah, ini sekarang sedang melakukan pemasangan indoor pada air blast freezer. Indoor adalah komponen mesin pendingin yang dipasang di dalam ruangan ABF ini. Ini adalah berupa evaporator. Sebagaimana fungsinya evaporator adalah menyerap kalor atau panas dalam ruangan sehingga ruangan suhunya menjadi turun atau menjadi dingin bahkan beku. Namun di sini ada keistimewaannya, udara dingin disirkulasikan dalam ruangan sehingga sudut-sudut pojok-pojok ruangan bisa terjangkau secara keseluruhan dan bisa menjadi beku. Sekali lagi, ABF ini mencapai suhu minus 35 derajat Celcius. Ini tadi perpipaan dengan selubung perpipaannya menggunakan pipa kuningan sudah disiapkan sedemikian rupa, tinggal merakitnya mulai dari kompresor, kondensor, katup ekspansi, dan evaporator, kemudian kembali ke kompresor. Jadi dia merupakan rangkaian atau sistem tertutup mesin pendingin jenis air blast freezer ini. Ini teknisi juga bersamaan masih memindahkan sandwich panel. Ini kita ketahui tadi 3 lembar lagi ya di cold storage ini. Bagian depan 1 lembar, samping 1 lembar, dan bagian atas 1 lembar.
Ini sekarang sudah disiapkan 1 lembar untuk bagian depan. Semuanya sudah ada nomornya ya, jadi gampang untuk menyambungkannya satu sama lain. Itu juga ada sandwich panel satu lagi. Nah, ini adalah komponen indoor untuk full storage. Nah, ini dua-dua sudah bergandengan antara outdoor dan indoor. Nah, itu di dalam masih ada teknisi ya, siap-siap untuk memasang indoor. Ini sudah ada beberapa teknisi yang siap mengangkat memasang komponen indoor berupa evaporator untuk cool storage. Komponen indoor yaitu evaporator cool storage cukup besar dan berat juga, tapi lebih berat lagi komponen outdoor karena di sini ada kompresor dengan kondensor dengan receiver dengan filter dryer. Ini ada filter dryer ini ya di samping, kemudian ada indikator HPC dan LPC. Nah, itu panel box listrik juga sudah disediakan berukuran 50 x 50 x 30 cm. Nah, ini perpipaannya dengan selubungnya. Itu pipanya kuningan. Ini yang ujungnya ini akan disambungkan dengan unit outdoor. Sementara dengan komponen indoornya sudah terpasang di bagian atas. Itu kita lihat di bagian dalam, teknisi masih merapikan sambungan-sambungan sandwich panel menggunakan lem silikon. Karena ini tidak boleh sekali, tidak boleh ada kebocoran sama sekali. Harus kedap, harus rapat, bara dari luar maupun dari dalam tidak boleh ada melalui celah-celah antara sandwich panel. Cool storage sudah terpasang secara utuh ya, dinding-dinding bagian luar, bagian samping, atas sudah lengkap persis sama seperti ABF ini. Ini cool storage ya, yang lebih besar dimensinya, sudah mulai terpasang rapi. Sandwich panel udah utuh dan
komponen indoor sudah terpasang. Tinggal finishing, kemudian menyambungkan antara outdoor dan indoor menggunakan pipa kuningan tadi. Ini kapasitas 20 ton ya, 5 kali 6 kali 3 meter. Pada saat pemasangan dinding-dinding sandwich panel ini betul-betul rata ya, baik rata lantai maupun rata dinding. Teknisinya menggunakan waterpass, jadi tidak boleh ada kemiringan baik di lantai atau dinding samping kanan, kiri, dan depan belakang. Ini sekarang komponen outdoor air blast freezer sudah siap-siap diangkat untuk didudukkan di atas meja dudukan mesin. Cukup berat sehingga perlu diangkat oleh 4-5 orang. Oke, sudah duduk di atas meja dudukan. Nanti outdoor ini akan dipasang menggunakan baut, begitu juga meja dudukan dengan lantai. Itu di bagian belakang kita lihat ada panel box listrik ya, udah disiapkan juga. Panel box listrik itu berukuran 50 cm kali 50 cm kali 30 cm. MCB nya menggunakan MCB 3 pas 50 ampere. Menaikkan komponen outdoor pulsorit ke atas meja dudukannya. Ini jauh lebih berat karena kompresornya lebih besar. Lagi dilakukan melobangi meja dudukan outdoor ya, supaya outdoornya terpasang dengan kokoh di atas meja dudukan. Coba bayangkan kalau seandainya tidak dibaut, pada saat kompresornya hidup, bisa mesinnya jalan sendiri, bisa jatuh dari meja dudukan. Sangat membahayakan. Ini pengalasan kuningan, pipa kuningan untuk penyambungan. Itu perapian kaki meja dudukan ya, karena itu ada sudut yang sangat membahayakan. Itu kemarin juga saya minta sama teknisinya itu sudut-sudutnya dimatikan supaya jangan menimbulkan kecelakaan kerja atau luka bagi taruna praktek. Setelah dipasang perpipaannya, ini lakukan tes kebocoran. Jadi
Ini penting sebelum diisi freon, sebelum diisi refrigeran, instalasi perpipaan mesin pendingin ini mulai dari kompresor menuju kondensor, dari kondensor menuju katup ekspansi menuju evaporator, dan kembali ke kompresor, tidak boleh ada kebocoran. Sehingga sekarang dilakukan namanya tes kebocoran. Ini sangat teliti, sangat cermat untuk melihat, memastikan bahwa instalasinya telah tersambung dengan baik. Nah, ini pemasangan instalasi listriknya. Oh ya, sobat edukasi, perlu diinformasikan, listrik di gedung Teaching Factory pengolahan ikan ini itu adalah listriknya 3 pas memang. Namun MCB yang ada 20 ampere dan 16 ampere, sehingga perlu diganti atau disiapkan MCB 2 buah khusus untuk cold storage, MCB 3 pas 25 ampere, dan untuk ABF itu MCB 3 pas 50 ampere. Jadi sekarang itu MCB-nya sedang dipasang, disambungkan dengan listrik PLN yang ada di gedung TEFA pengolahan ini. Nah, ini juga perlu kecermatan dan ketelitian, karena ini berhubungan dengan listrik ini bisa membahayakan kepada manusia, bisa membahayakan kepada alat. Ini sudah tersambung rapi ya, antara outdoor dengan indoor dengan panel. Jadi 3 rangkaian nih, panel listrik, bagian outdoor dan bagian indoor. Nah, ini cool storage-nya. Jadi selesainya hampir bersamaan ini. Ini juga sudah terpasang ya. Dalamnya lampu penerangannya sudah menyala. Artinya listrik sudah tersambung. Baik, sobat edukasi, barangkali merakit komponen atau instalasi mesin pendingin yaitu cold storage dan air blast freezer telah selesai. Nanti langkah selanjutnya adalah melakukan tes atau uji coba operasional menghidupkan kedua mesin ini. Nah, ini sekarang dicoba menghidupkan salah satu mesin ABF. Ini dites ya. ABF dinyalakan, kita lihat temperaturnya. Sekali lagi, ABF ini mestinya dia mencapai minus 35 derajat Celcius. Sekarang kita lihat berapa temperatur yang dicapai pada saat diuji coba ABF ini. Dan kita lihat, wah sobat edukasi, ternyata minus 37 derajat Celcius. Sudah mencukupi ya, tapi bahkan lebih. Nanti akan disetel ulang lagi melalui solenoid. Solenoidnya harus dicek, dipastikan. Tapi yang jelas setelah berfungsi, ruangan yang sudah dingin, kalau kita bertahan di dalam bisa beku. Jadi sobat edukasi atau para taruna,